seperti beberapa partai lain, apalagi diduga ada skenario untuk memilih SBY secara aklamasi sebagai ketua umum kembali. Sejumlah nama pun mencoba maju sebagai kandidat ketua umum. Bagaimana kasakusuk yang terjadi di tubuh Partai Demokrat menjelang pelaksanaan Kongres? Bulan Mei 2015, Partai Demokrat kembali akan menggelar kongres di kota Surabaya, yang salah satu tujuannya adalah memilih ketua umum. Calon kuatnya rupanya tetap SBY. Namun suara di kalangan Partai Demokrat tidaklah bulat untuk mendukung SBY. Suara-suara ketidaksetujuan majunya SBY sebagai calon ketua umum salah satunya datang dari CIS-NS yang tercatat sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Saya menyayangkan Pak SBY maju. Karena Pak SBY levelnya sudah level internasional lah. Mantan presiden 2 periode loh. Presiden yang dipilih oleh banyak orang. Saya juga ikut menjagokan, saya ikut kampanye, saya keliling Indonesia untuk memenangkan Pak SBY. Tapi kalau Pak SBY cuma kepengen jadi ketua Partai Demokrat, menurut saya terlalu rendah buat beliau. Gede Pasek Suardika adalah nama lain yang mencoba maju sebagai kandidat ketua umum. Bahkan hari Kamis 26 Maret 2015, Gede Pasek yang sekarang menjadi anggota DPD ini mendatangi rutan KPK untuk meminta tips dan dukungan khusus kepada Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Demokrat yang tersandung kasus korupsi. Saya konsultasi lah sama Mas Anas, Mas ini perkembangan seperti ini gimana? Ya dikasih beberapa tips untuk bagaimana harus menghadapi kondisi kayak sekarang. Teman-teman semangat Mas untuk melakukan hal yang ideal untuk partai, tapi mereka kendala psikologis begini. Saat ini persiapan Kongres Demokrat di Surabaya terus dikerjakan. Kongres akan berlangsung selama 3 hari pada tanggal 11 sampai 13 Mei 2015. Tidak bisa dipungkiri, pengaruh SBY memang masih sangat kuat di partai ini. Apalagi para tokoh di pusat partai satu suara mendukung SBY. Kalau kita ingin kompak dan kalau kita ingin melihat partai yang sama-sama kita cintai ini bisa lebih maju ke depannya, diperlukan sosok yang menjadi penyeimbang dalam arti bisa merangkul semua elemen. Pasti masyarakat Demokrat, kader Partai Demokrat menyadari ya di balik prestasi dan ketokohan Pak SBY lah, insya Allah Partai Demokrat akan menjadi partai yang kembali diyakini dan diharapkan oleh masyarakat luas nantinya. 3 kali ikut pemilu, suara Partai Demokrat selalu naik turun. Bahkan terjadi penurunan jumlah suara yang cukup signifikan pada pemilu 2014. Kalau pada pemilu 2009 suara Demokrat mencapai 20,85%, maka pada pemilu 2014 turun menjadi 10,19% justru ketika SBY menjadi ketua umum. SBY tentunya gaya kepemimpinannya tidak akan mengalami suatu perubahan. Dan kalaupun memang SBY itu dibutuhkan untuk menjadi alat pemersatu, itu bisa saja beliau kembali menjadi ketua Dewan Pembina, ketua Dewan pertimbangan ataupun yang lain-lain yang memang pernah diduduki oleh beliau, kan begitu kan.